Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami doakan semua dalam keadaan baik di dalam perlindungan Tuhan. Kita jumpa lagi dalam acara PA Jemaat setiap hari Rabu. Rabu ini tanggal 16 Juni 2021. PA kita bertemakan Allah meninggikan, Allah merendahkan. Baiklah, kita mulai dengan menyanyikan dari NKB 189, bait 1 dan bait kedua, Pegang Tanganku. Ku ingin selalu dekat padamu, ikutlah Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh, Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di surga baka. Oh, Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Marilah saudara sekalian kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam PA saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau saat ini kami boleh kembali mempelajari firman Tuhan. Ya Tuhan, adalah satu anugerah di mana memberikan kesempatan kepada kami untuk serius mendalami, mempelajari Alkitab firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami, biarlah Roh Kudus memandu kami semuanya, sehingga kami boleh menghayati, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Khususnya kami akan membahas mengenai Allah yang Maha Kuasa, Allah meninggikan, Allah merendahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, PA kita dasarkan pada kitab Nabi Yehezkiel pasal 17 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Yehezkiel pasal 17 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Dalam PA ini alangkah baiknya saudara juga mengikutinya dengan Alkitab saudara masing-masing, karena kita nanti akan melihat beberapa ayat kembali. Yehezkiel 17 ayat 22 sampai dengan 24, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah.
Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita membaca dan memelihara firman dalam kehidupan kita semuanya. Saudara sekalian kami kasih dalam Kristus, dalam PA kali ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan disampaikan melalui Nabi Yeskiel. Kita akan melihat terlebih dahulu latar belakangnya, siapa itu Yeskiel, siapa itu Nabi, dan bagaimana kondisi saat itu, sehingga kita bisa memahami ayat-ayat ini dengan lebih baik. Saudara sekalian, menurut kamus Alkitab, yaitu kamus yang ada di belakang Alkitab kita, ya, dalam Alkitab tertulis terbitan LAI, di belakang ada kamus Alkitab, kita cari kata Nabi. Ya. Menurut kamus Alkitab, saudara sekalian, Nabi adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia, khususnya para nabi Israel yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah. Seringkali mereka harus menentang raja atau rakyat Israel sendiri yang hidupnya telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Saudara-saudara, dari definisi atau pengertian mengenai nabi ini, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, saudara sekalian, orang menjadi nabi adalah panggilan Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih seorang menjadi nabi. Bukan kemauan orang itu, bukan usaha orang itu, bukan prestasi orang itu, tapi panggilan Tuhan. Yang kedua, Tuhan memanggil orang-orang tertentu menjadi nabi sebagai pembicara atas nama Allah. Ini penting ya, atas nama Allah atau wakil Allah. Artinya nabi yang benar tidak akan menyampaikan apa yang dipikirkannya, tapi menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang dipikirkan Allah, itu yang disampaikan, bukan pikirannya sendiri. Lalu yang ketiga, Tuhan memanggil orang-orang tertentu menjadi nabi karena ada situasi-situasi tertentu yang khusus yang terjadi pada waktu zaman itu, yang terjadi pada umat Israel atau umat Yehuda. Maka Tuhan perlu memberikan, katakanlah firman-Nya kepada umatnya pada situasi tertentu itu. Maka bisa jadi firman Tuhan yang disampaikan Nabi sifatnya bisa menghibur, menguatkan pada saat umatnya dalam kondisi terpuruk. Tapi bisa juga berupa ancaman hukuman pada saat umatnya atau umat Israel hidup berlawanan dengan kehendak Tuhan. Intinya adalah yang disampaikan Nabi adalah berita supaya umatnya, umat Israel, umat Yehuda, juga kita semua saat ini, agar hidupnya dekat kepada Tuhan. Ingat Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tidak melupakan Tuhan. Lalu jangan kita juga berpikir Nabi itu menyampaikan nubuat-nubuat saja. Ya. Apalagi kalau nubuat ini dipahami sebagai semacam ramalan-ramalan masa depan. Bukan. Ya. Jadi yang disampaikan Nabi adalah kehendak Tuhan, firman Tuhan pada situasi tertentu khusus itu. Bisa menyangkut masa kini, memang bisa menyangkut masa depan. Lalu yang keempat, saudara sekalian, karena yang disampaikan Nabi adalah firman Tuhan atau kehendak Allah, dan kehendak Allah ini bisa saja bertentangan, berlawanan dengan kehendak rakyat atau kehendak raja Israel waktu itu, maka bisa jadi beda pendapat. Ya.
Jadi yang disampaikan oleh Nabi bisa bertentangan dengan kehendak rakyat atau keinginan raja. Ini beda dengan nabi-nabi palsu. Dalam Alkitab, nabi-nabi palsu beritanya selalu menyenangkan rakyatnya, selalu menyenangkan rajanya, walaupun itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara, selain itulah sedikit pemahaman kita mengenai siapa itu nabi. Kalau kita khususkan Nabi Yehezkiel, siapa itu Nabi Yehezkiel? Ini menarik, saudara sekalian. Ternyata Nabi Yehezkiel itu dulunya adalah imam, ya, imam di bait Allah. Lalu dipanggil Tuhan menjadi nabi. Dan yang menarik adalah Yehezkiel dipanggil Tuhan menjadi nabi saat umat Israel atau umat Yehuda, Israel Selatan, sedang dalam pembuangan di Babil, yaitu pembuangan yang pertama. Ya, itu bisa kita lihat pada Yehezkiel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3, ya. Mari kita buka dan kita baca Yehezkiel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yehoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Buzi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Jadi saudara sekalian, Imam Yehezkiel melayani di bait Allah. Dikatakan Imam Yehezkiel ini anak Buzi, keturunan imam. Saudara sekalian, kalau Yehezkiel dulunya itu imam, ya, lalu dipanggil Tuhan menjadi nabi. Di sini dicatat yaitu setelah mereka dalam pembuangan. Ya. Jadi menurut catatan sejarah saudara sekalian, ternyata 2 kali umat Israel, khususnya Israel Selatan atau Yehuda, ya, kalau disebut Yehuda itu Israel Selatan, ternyata 2 kali ya diserang oleh Babil. Kalau di dalam Yehezkiel 1, Babil ini disebut dengan Kasdim, ya. Orang Kasdim ini maksudnya orang Babil, ya. 2 kali diserang. Serangan yang pertama tahun kira-kira 597 sebelum Masehi. Pada serangan pertama ini ada banyak orang, banyak tokoh, terutama tokoh-tokoh Yehuda dibuang atau dibawa ke Babil. Di antara orang-orang Yehuda yang dibuang atau dibawa ke Babil itu terdapat Raja Yehoyakin, ya. Raja Yehuda waktu itu namanya Yehoyakin, dan Imam Yehezkiel, dan rombongan yang lain tentu. Nah, lalu mereka ini dibawa ke Babil, ditempatkan atau mungkin ditaruh, ya, satu lokasi tertentu, dikatakan di tepi sungai Kebar, yaitu terusan sungai Efrat di Babil sana. Karena Raja Yehoyakin itu diboyong atau dibuang ke sana bersama dengan Imam Yehezkiel dan yang lain-lain, maka penguasa Babil, Raja Nebukadnezar, ya, mengganti Raja Yehoyakin ini, ya. Yang menggantikan adalah Raja Sedekia, ya. Jadi Raja Sedekia itu menggantikan Yehoyakin yang dibuang ke Babil. Sedekia memerintah di Yehuda pada waktu itu. Menurut Yehezkiel pasal 1 ayat 2 dan 3 tadi dikatakan pada tahun kelima sesudah Raja Yehoyakin, ya, dan Imam Yehezkiel dibuang ke Babil, berarti sekitar tahun 593, Tuhan memanggil Yehezkiel sebagai nabi, ya. Dikatakan Tuhan memanggil Nabi Yehezkiel sebagai nabi dengan penglihatan-penglihatan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara sekalian, Raja Yehuda yang baru tadi, yaitu Raja Sedekia, pada mulanya memang setia pada Babil. Namun akhirnya, ya, Raja Sedekia sudah memberontak melawan Babil. Karena Raja Sedekia memberontak melawan Babil, yaitu rajanya waktu itu Raja Nebukadnezar. Akibatnya adalah Raja Nebukadnezar atau Raja Babil ini menyerang Yehuda kembali, yaitu yang kedua.
pada tahun kira-kira 586 sebelum Masehi. Lalu serangan Babel ini menguasai Yerusalem, juga akhirnya menghancurkan bait Allah. Lalu banyak lagi orang-orang dibawa atau dibuang ke pembuangan di Babel. Perkirakan keseluruhannya ada 20.000 orang, cukup banyak. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya Nabi Yeskiel dipanggil Tuhan, ya, untuk menjadi nabi, untuk menjadi nabi Tuhan, adalah untuk memberitakan atau menyampaikan berita hukuman Tuhan kepada umat Yehuda. Ya. Jadi waktu dalam pembuangan itu Tuhan memanggil, ya, Nabi Yeskiel untuk menyampaikan berita penghukuman, karena kondisi umat Yehuda waktu itu benar-benar terpuruk karena dosa dan kesalahan mereka. Secara politis, kehidupan rakyat Yehuda dibayang-bayangi oleh kekuasaan Babel, lalu bahkan akhirnya diserang. Lalu juga secara agama dan moral, kehidupan umat Yehuda dan pemimpinnya benar-benar menyedihkan. Mereka menyembah berhala, dewa-dewi, sampai bait Allah dipakai untuk pemujaan dewa dan berhala. Ini sungguh dosa yang sangat mendalam sekali. Mari kita lihat contohnya, ya, betapa mendalamnya mereka jatuh dalam dosa. Di lingkungan bait Allah pun mereka beribadah, ada berhala, dewa, dan seterusnya. Kita lihat contohnya sekarang. Kita baca Yeskiel 8 ayat 9 sampai ayat 13. Yeskiel 8 ayat 9 sampai ayat 13, saya bacakan demikian. Firman-Nya kepadaku maksudnya firman Tuhan kepada Nabi Yeskiel. Masuklah dan lihatlah perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Kekejian umat Yehuda di bait Allah. Ayat 10. Lalu aku Yeskiel masuk dan melihat sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan, dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya, sekeliling bait Allah. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel. Tua-tua itu pemimpin sebetulnya. Dengan Yaasanya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukupan di tangannya. Dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku. Kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan? Masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka. Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita. Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ditambahkannya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Coba bayangkan, saudara sekalian, yang ditulis tadi. Di dinding-dinding bait Allah ada banyak ukiran-ukiran, lukisan-lukisan binatang-binatang yang melata, yang menjijikkan, berhala-berhala dan seterusnya. Lalu tua-tua Israel, para pemimpinnya, mempersembahkan korban ukupan, ya, kepada mereka itu, berhala-berhala dan binatang-binatang, gambar-gambar yang mereka sembah itu. Dikatakan sungguh itu menjijikkan. Upacara korban kepada Allah digantikan dengan upacara kepada berhala-berhala. Ini sungguh sangat menyedihkan Tuhan. Lalu contoh lain, saudara sekalian, ayat yang ke-14. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Ya, pada bagian lain dikatakan di dekat pintu gerbang bait Allah sebelah utara, ya, dikatakan ada banyak perempuan menangisi dewa Tamus. Ya, dewa Tamus itu dewa kesuburan orang Kanaan. Perempuan-perempuan ini di sana dikatakan perempuan ini menangisi dewa Tamus, menangisi meratapi supaya dikasihani oleh dewa Tamus, supaya diberikan kesuburan tanahnya. Bayangkan,
Lalu satu contoh lagi, masih banyak yang lain. Ya. Ayat yang ke-16, ya, saya bacakan. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan, pelataran di dalam bait Allah. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mezbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Nah, ini hal yang lain lagi. Para lelakinya menyembah dewa matahari. Ya, dikatakan sujud menghadap timur, menyembah dewa matahari. Dewanya orang Kanaan, orang-orang kafir menyembah matahari. Jadi saudara bisa kita bayangkan betapa dalamnya umat Yehuda jatuh dalam dosa, melupakan Tuhan, membelakangi Tuhan, melawan Tuhan, menyembah dewa, berhala, dan segala macam hal yang Tuhan larang. Tentu ini membuat Tuhan sedih dan prihatin. Maka Tuhan berencana karena ingin menghukum umatnya supaya mereka sadar. Dan itu nanti terjadi pada peristiwa serangan Babel yang kedua. Ya, mereka dibuang lagi ke Babel. Oke, saudara, sekarang kita akan melihat kehidupan kita pada masa kini. Bagaimana perbandingannya mungkin umat Tuhan atau orang Kristen pada masa kini tidak senyolok itu ya di dalam melawan Tuhan atau membelakangi Tuhan. Di gereja juga nggak ada berhala-berhala, lukisan-lukisan yang disembah ya. Di rumah kita masing-masing juga pasti juga tidak ada berhala, patung yang disembah dan seterusnya. Tapi yang perlu kita waspadai adalah sikap melupakan Tuhan atau membelakangi Tuhan pada masa kini bisa berbentuk macam-macam ya. Bisa berwujud macam-macam. Tidak selamanya ada patung berhala yang disembah, tapi berbentuk beda apa yang kita sembah. Contohnya bisa macam-macam pada masa kini. Antara ini misalnya menyembah berhala masa kini yaitu uang, jabatan, kedudukan, ya. Demi mendapatkan uang, jabatan, dan kedudukan, orang bisa saja melupakan Tuhan, tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tidak lagi melayani Tuhan, ya. Demi jabatan dan kedudukannya lebih tinggi supaya naik, rela meninggalkan imannya. Terjadi, itu ada, ya. Bagi dalam kondisi di Indonesia seperti ini, ya kalau mau naik jabatannya, kamu harus beralih kepercayaan, ya. Ada yang mengikutinya seperti itu. Berhala-berhala masa kini juga bisa berupa gadget, ya, HP, media sosial. Orang tidak bisa meninggalkan gadget, HP, media sosial. Bangun tidur sampai menjelang tidur tidak bisa lepas dari HP atau gadget. Ya, saudara-saudara, coba berapa jam sehari kita memelototi HP atau gadget, media sosial. Bandingkan berapa jam sehari kita membaca Alkitab, ya, dan merenungkannya. Bandingannya terlalu jauh. Atau bahkan mungkin kita melupakan tidak membaca Alkitab. Tapi kalau gadget, HP tidak akan kita lupakan. Ketinggalan saja kita jadi resah dan bingung. Artinya kita sudah tergantung pada gadget, HP itu. Hati-hati, jangan sampai menjadi berhala baru yang menguasai hidup kita. Berapa waktu kita pakai untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, beribadah kepada Tuhan dibandingkan dengan kita menonton apa yang ada dalam HP kita, media sosial. Kita perlu waspada dan introspeksi diri. Jangan-jangan kehidupan kita tanpa kita sadari mulai jauh dari Tuhan. Hati dan pikiran kita tidak lagi dipenuhi oleh firman Tuhan, tapi dipenuhi dengan nilai-nilai duniawi yang ada dalam berita-berita HP yang banyak hoaxnya itu. Kita perlu sadar, saudara sekalian, berhala masa kini begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu HP, gadget, media sosial. Apakah itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, atau tanpa sadar kita semakin jauh dari Tuhan? Dalam masa krisis pandemi virus corona ini,
kebaktian tatap muka, pelayanan tatap muka memang berkurang, digantikan dengan online melalui HP, bisa dilakukan melalui media sosial, telepon, WA, dan seterusnya. Artinya, di mana tatap muka jarang terjadi, maka tidak ada yang mengontrol kehidupan kita sepertinya. Kita bisa sewaktu-waktu ya menonton katakanlah kebaktian, tapi apakah kita menghayati itu kebaktian? Ya, jangan-jangan sekedar menonton kebaktian, bukan berbakti itu sendiri. Beda, ya. Kalau berbakti itu sendiri, hati kita siapkan berbakti kepada Tuhan dengan sikap sebagaimana biasa berbakti. Tapi kalau menonton, ya namanya menonton bisa kita sambi-sambi. Saudara-saudara sekalian, lalu siapa yang bisa mengingatkan? Mungkin orang tua, mungkin juga tidak ada yang mengingatkan kita. Jadi diri kita sendiri yang penting sadar apakah saya sudah terlalu jauh dari Tuhan, dari firman Tuhan, atau saya masih selalu bergantung pada Tuhan dan firman-Nya. Gereja kita khususnya GKI Taman Cibenur Bandung di masa pandemi ini tetap melayani saudara-saudara anggota jemaat, simpatisan, dan masyarakat. Kebaktian Minggu masih kita lakukan live streaming yang langsung ya, yaitu pukul 7 pagi setiap minggu itu live streaming langsung. Kalau setelah itu bisa diulang ya, karena itu dimasukkan melalui YouTube bisa sewaktu-waktu. Kebaktian remaja pemuda juga pertama kali ditayangkan juga serentak jam 10-an hari Minggu seperti biasa. Setelah itu juga bisa dilihat lagi melalui YouTube dan seterusnya. PA juga dilakukan setiap hari Rabu jam 7 malam seperti sekarang ini ya. Di tayangan pertama jam 7 malam setiap Rabu. Ini semakin menambah wawasan kita mengenai pemahaman Alkitab. Ya. Lalu juga pesan doa pagi Selasa setiap setengah 8. Pesan doa Kamis malam setiap jam 7 malam. Pesan wilayah. Ya. Jadi gereja kita menyediakan banyak sarana juga. Ya, walaupun memang tatap muka, walaupun tidak tatap muka melalui online HP, tapi kalau kita benar-benar mengikutinya, Tuhan bisa pakai itu semua untuk membangun iman kita. Dan masih ada banyak tayangan lain di HP, 1001 macam, dan kita harus hati-hati mana yang sehat dan mana yang tidak sehat. Ya, kita lihatlah yang seperti kita, ya, yang senada, sealiran dengan GKI. Misalnya melalui siaran YKB, Yayasan Komunikasi Bersama GKI, itu juga menolong kita. Jadi sebenarnya di masa pandemi ini, iman kita semakin kuat, semakin dekat Tuhan, atau semakin jauh dari Tuhan. Itu tergantung kita masing-masing. Tergantung kedewasaan kita semua. Ya, maka marilah kita sadari apa yang terjadi dalam hidup saudara. Itulah yang pertama, saudara sekalian, Tuhan tidak suka kalau umatnya melupakan Tuhan, jauh dan melawan Tuhan, membelakangi Tuhan. Tuhan bisa memberikan peringatan, bahkan menghukum pada mereka semua. Lalu yang kedua, saudara sekalian, apakah Tuhan hanya menghukum umatnya yang berdosa saja, hanya bisanya menghukum saja? Oh, pasti tidak. Tuhan menghukum umatnya bukan supaya umatnya binasa, ya, tapi supaya umatnya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Maka selain berita penghukuman, Tuhan juga memberitakan, menyampaikan berita kelepasan atau berita keselamatan. Dan berita kelepasan keselamatan itulah yang ditulis pada Yesiel pasal 17 ayat 22 dan 24 yang kita baca di awal tadi. Ya, di awal tadi atau sebagai bacaan tema PA kita, Yesiel 17 ayat 22 dan 20 sampai dengan 24. Di sana digambarkan Tuhan akan mengambil carang, ya, atau tunas dari pohon aras. Pohon aras itu pohon cemara yang tinggi sekali, yang kayunya kuat untuk bangunan. Ya. Pohon aras adalah pohon yang tinggi itu tadi, Tuhan akan mematahkan, mengambil pucuknya. Ya. Ini kiasannya dari Yesiel 17, saudara bisa membaca kembali
Alkitab saudara, Yesaya 17 ayat 22 dan 24, Tuhan mengambil pucuk pohon aras itu, lalu Tuhan menanamnya ya di atas gunung yang tinggi di Israel. Ya. Jadi bayangannya satu tempat tertentu pucuk pohon aras diambil lalu ditanam ya di Israel. Ini tentu sebuah kiasan. Artinya apa? Artinya adalah Tuhan akan memilih seseorang dari keluarga Raja Yehuda ya, yang diumpamakan pohon aras tadi. Ya, keturunan dari umat Israel. Tuhan akan memilih orang itu dan ditempatkan sebagai raja di Yehuda atau Israel. Ya. Seseorang yang dipilih sebagai raja di Yerusalem itulah nantinya yang akan membawa perlindungan dan pelepasan bagi bangsa Israel. Perlindungan dan pelepasan ini dikiaskan pada ayat yang ke-23, yaitu pohon aras ini setelah ditanam bercabang, banyak, berbuah menjadi pohon yang lebat, segala macam burung dan segala yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Menggambarkan raja ini akan melindungi. Ya, pemimpin ini akan melindungi, bahkan akan menyelamatkan dari bahaya. Tuhan raja, ya, yang tidak memilihnya. Lalu siapa itu, saudara sekalian? Seseorang dipilih oleh Allah sebagai raja yang membawa perlindungan dan pelepasan dan keselamatan ini bisa menunjuk pada dua tokoh. Ya. Yang pertama yaitu bisa menunjuk pada tokoh orang yang memimpin, ya, memimpin orang-orang buangan di Babel kembali ke Yehuda. Ya. Tokoh ini namanya Zerubabel. Ya. Bisa kita baca dalam kitab Esra, Nehemia dan seterusnya, di mana orang-orang buangan ini akan kembali ke Yehuda dipimpin salah satu tokohnya yaitu Zerubabel. Zerubabel ini adalah keturunan Daud yang memimpin rombongan Yehuda untuk kembali ke Yerusalem sekitar tahun 538 ya. Jadi waktu umat Israel dibuang di Babel tidak selamanya di sana, dan kembali ya, kembali dari pembuangan. Dan nanti Zerubabel diangkat sebagai penguasa atau gubernur ya di Yehuda itu. Dan Zerubabel juga mulai merencanakan membangun kembali bait Allah yang dihancurkan Babel itu. Itu tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua, orang yang dipilih Allah ini bisa menunjuk pada masa depan, masa mesianis, yaitu tokoh Raja Mesias yang menyelamatkan dunia. Siapa itu Raja Mesias yang menyelamatkan dunia? Akhirnya terwujud dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, lahir di Bethlehem, yang menjadi Raja Israel, ya, Raja umat manusia ini, Raja Mesias yang menyelamatkan manusia tanpa membedakan lagi siapa itu manusia, apakah umat Israel atau bukan. Semuanya Tuhan datang, Tuhan selamatkan bagi mereka percaya kepadanya. Jadi Sang Mesias atau Tuhan Yesus inilah yang membawa kelepasan dan keselamatan bagi semua bangsa. Yeskiel 17 ini merupakan janji Tuhan mengenai zaman Mesias nanti, ya, yang digenapi pada kedatangan Tuhan Yesus. Lalu terakhir, saudara sekalian, Yeskiel 17 ayat 24, ayat yang terakhir dari pasal 17, ini semacam kesimpulan. Siapa itu Allah kita, Allah umat Israel? Ya. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkuasa dan berdaulat atas langit dan bumi dan atas umat manusia. Berdaulat dan berkuasa atas semua ciptaannya. Kuasa Tuhan tidak hanya pada umat Israel, tapi juga yang bukan Israel. Buktinya Tuhan juga bisa memakai Babel, ya, juga bangsa lain yang kita tahu, Kores nanti ya dari Persia yang membelikan umat Israel kembali, karena waktu itu Babel sudah dikuasai Persia, ya. Jadi Tuhan bisa memakai Babel untuk menghukum, tapi juga bisa dipakai Raja Persia untuk mengembalikan umat Israel dari pembuangan ke
ke Yehuda. Jadi Tuhan Maha Kuasa atas semua umat, semua bangsa, ya, semua manusia, karena semua adalah ciptaan Tuhan. Tuhan berkuasa berdaulat atas semua raja di dunia ini. Kuasa Tuhan membuat raja-raja yang tinggi hati akan menjadi jatuh. Sebaliknya raja yang takut pada Tuhan akan menjadi raja yang besar. Yang dikiaskan pada ayat 24. Saya akan membacanya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan. Merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering. Dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Bertaruh itu bertunas kembali. Jadi saudara sekalian, kita diingatkan bahwa hidup ini kita tidak bisa berjalan atau berbuat semau-maunya. Ya. Karena ada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita dan Tuhan ingin kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Lalu apa aplikasinya, relevansinya PA ini bagi kita semua? Ya, tentu ada hal-hal, poin-poin tertentu yang baik yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, ya, yang relevan dalam kehidupan kita pada masa kini. Saya mengambil paling tidak ada 4 poin relevansinya bagi kita masa kini. Yang pertama, saudara sekalian, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak senang kalau umatnya, kita semuanya jauh dari Tuhan, melupakan Tuhan, apalagi membelakangi Tuhan. Ya, ini perlu kita ingat. Tuhan ingin kita terdekat kepadanya dan beribadah kepadanya. Tuhan selalu bisa memberikan peringatan-peringatan kepada kita agar kita dekat kepada Tuhan, agar kita kembali kepada Tuhan. Peringatan-peringatan pada masa kini bisa melalui khotbah, renungan firman Tuhan, juga bisa melalui nasihat-nasihat orang lain, melalui hati nurani kita, melalui peristiwa-peristiwa kehidupan dan seterusnya. Janganlah abaikan peringatan Tuhan itu. Kalaupun sampai Tuhan menghukum kita, tujuannya supaya kita kembali bertobat dan kembali lagi kepada Tuhan. Ya, jangan abaikan peringatan Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan bisa menghukum kita dengan berbagai macam cara dan berbagai macam peristiwa. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan bisa memakai orang-orang sekitar kita. Tuhan bisa memakai peristiwa yang terjadi, peristiwa alam. Bahkan melalui orang yang tidak senang pada kita pun Tuhan bisa memakai atau mengingatkan kita atau menghukum kita. Ya, maka kita harus peka kalau mengalami hal-hal khusus dalam hidup ini. Jangan-jangan Tuhan sudah memberikan peringatan atau menghukum kita. Marilah kita dekat kepada Tuhan sehingga kita punya hati yang peka akan karya Tuhan, ya, dalam kehidupan kita semua. Lalu yang ketiga, sekaligus Tuhan juga yang Maha Kuasa bisa memberkati dan menolong kita dengan berbagai macam cara, berbagai macam peristiwa. Pada masa kini Tuhan bisa memakai orang tertentu, peristiwa tertentu, segala macam hal yang terjadi dalam hidup kita untuk menolong, memberkati kita semua. Tuhan bisa memakai segala macam cara. Ya. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau ada banyak orang, banyak peristiwa yang baik yang terjadi atas hidup kita semua, bersyukurlah. Banyak orang yang baik pada kita, banyak orang peristiwa memudahkan kita semua. Terimalah, syukurlah berkat-berkat Tuhan itu. Pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita semuanya. Lalu yang keempat, yang terakhir, Tuhan tidak senang dengan orang yang tinggi hati, yang merasa bisa segala-galanya tanpa Tuhan. Padahal manusia adalah makhluk yang terbatas, sekaligus makhluk yang sangat bergantung pada Tuhan. Semua yang ada adalah anugerah Tuhan, termasuk hidup kita dan apa yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan dan milik Tuhan. Orang yang tinggi hati merasa apa yang ada itu karena capaian dirinya sendiri, karena prestasi dirinya sendiri, lalu tidak bisa bersyukur kepada Tuhan karena merasa dirinya lah yang hebat.
Tuhan Maha Kuasa. Tuhan berkuasa meninggikan orang yang rendah, tapi sebaliknya juga merendahkan orang yang tinggi hatinya. Dan marilah kita bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama, karena segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Maka kita hayati betapa Tuhan masih terus berkarya, memimpin kita, memelihara kita, menyelamatkan kita, tapi sekaligus juga bisa mengingatkan kita, memperingatkan kita, dan menghukum kita. Semuanya itu adalah tujuannya supaya kita semakin dekat pada Tuhan, tidak melupakan Tuhan, tidak jauh dari Tuhan. Marilah kita terus belajar mendekat kepada Tuhan dan setia kepadanya. Amin. Baiklah saudara sekalian, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat ya. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh menyadari kembali melalui PA ini bahwa hidup kami terbatas dan sangat bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin agar kami terus dekat kepadamu. Ampuni kami kalau Tuhan, kalau kami tanpa sadar ternyata jauh dari Tuhan. Karena hati dan hidup kami terlalu melekat dengan dunia ini, khususnya dengan berhala-berhala yang baru, berhala masa kini, entah uang, jabatan, media sosial, HP, dan seterusnya. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak melupakan Engkau. Tolong kami agar kami dekat kepadamu, sehingga kami peka dan boleh merasakan pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan sadar akan peringatan Tuhan, mungkin juga hukuman Tuhan, sehingga hidup kami tidak berjalan begitu saja, tapi hidup dalam pimpinan Tuhan. Yang berdoa untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibodas Bantung dan semua yang mengikuti acara PA ini. Berkatilah hidup mereka ya Tuhan. Berkatilah keluarga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Kalaupun ada di antara mereka yang punya pergumulan, mungkin masalah pekerjaan, kesehatan, pelayanan, keluarga, atau apapun juga, kiranya mereka ingat bahwa ada Tuhan yang menyertainya, sehingga mereka tidak putus asa, tetapi tetap tabah dan kuat menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Yang berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, yang bersyukur mereka sudah naik kelas, lulus. Yang berdoa bagi mereka mencari sekolah yang lebih tinggi, mencari universitas yang cocok, mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan mudahkan mereka semuanya. Biarlah anak cucu kami boleh mengikuti rancangan Tuhan yang indah dan selalu belajar hidup dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, kami juga masih terus berdoa untuk pergumulan mengatasi pandemi virus corona ini, di mana di bulan-bulan Juni ini mereka terpapar yang kena virus corona meningkat luar biasa, dan di rumah sakit juga kapasitasnya mulai penuh. Tuhan, tolonglah agar semuanya menyadari bahayanya virus corona ini, sehingga semuanya bisa saling bergandeng tangan, saling mengingatkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan, juga mau divaksinasi. Untuk pemerintah berikanlah hikmat kepada mereka semua untuk mengatur agar virus ini teratasi, untuk mendisiplinkan protokol kesehatan, juga mewujudkan vaksinasi bagi hampir semua masyarakat. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk tenaga kesehatan yang berjuang di medan, yang menghadapi langsung mereka yang sakit. Berikanlah kekuatan kesehatan ekstra kepada mereka, sehingga mereka tetap kuat menjalankan tugasnya, juga keluarganya mereka lindungi. Bagi mereka yang mungkin menjadi korban karena virus corona, memberikan kekuatan ketabahan untuk mereka, juga untuk keluarganya. Oh Tuhan, terima kasih atas segala pemeliharaan Tuhan.
dalam kehidupan kami semuanya sampai dengan saat ini. Dan kami percaya kasih-Mu menyertai kami senantiasa. Ya Tuhan, inilah doa kami semuanya. Kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, kita sudah berada di ujung PA ini. Kita akan mengakhirinya. Marilah kita selalu dekat dan ingat Tuhan. Dan marilah kita selalu setia kepada Tuhan. Kita akhiri dengan menyanyi NKB 189, bait yang pertama, lagu yang tadi, pegang tanganku. Kita terus ingin dekat kepada Tuhan. Ingin selalu dekat padamu, ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin.